Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabatku semua, khususnya para subscriberku. Apa kabar? Saya berharap semua subscriberku selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Amin amin ya robbal alamin. Dan untuk yang baru mengklik video saya ucapkan salam kenal. Nama saya Ibu Sarika. Mohon bantuannya untuk subscribe channel YouTube saya ya. Terima kasih banyak. Kisah seorang teman saya yang bernama Wati, di mana Wati ini mengangkat sebuah sumpah untuk membekukan hatinya terhadap suaminya, karena dia merasa sangat sakit hati sekali dengan perilaku suaminya. Nah, si Wati ini menikah dengan salah seorang laki-laki bernama Rinto. Nah, Rinto ini memiliki sebuah usaha bengkel motor gitu. Tetapi di awal-awal usaha Rinto ini dia dibantu oleh sahabatnya yang bernama Iwan. Nah, Iwan inilah yang mensupport si Rinto ini hingga menjadi sebuah bengkel yang sukses di awal-awal pernikahan mereka. Jadi di tahun-tahun pertama pernikahan mereka itu mereka hidupnya sangat bahagia, uang banyak, perhiasan banyak, usaha maju, semuanya sukses ya gitu ya kan. Nah, ketika usia pernikahan mereka memasuki usia ke 3 tahun, berpisah dengan Rinto sama Iwan ini berpisah. Jadi Iwan ini tinggal di sebuah kota yang jauh. Nah, pada suatu hari si Iwan ini berkata agar sahabatnya Rinto itu menjumpai dia di sebuah kota yang bernama Bengkalis, karena dia merasa sakit dan dia ingin berjumpa dengan sahabatnya itu. Akhirnya si Wati ini berkatalah kepada suaminya, "Mas, cobalah kamu datangin si Rinto agar mungkin dia rindu atau apa gitu, karena dialah yang banyak membantu kehidupan kita." Nah, akhirnya si Wati ini memberikanlah ATM, kata dia di dalam ATM ini ada uang 10 juta dan ini ada uang cash juga 5 juta, dan Wati serahkan semuanya kepada suaminya dengan harapan bisa meringankan beban si Iwan seandainya Iwan nanti membutuhkan dana atau uang gitu. Diterimalah uang tersebut oleh suaminya Wati. Nah, ketika paginya itu Rinto ini mau berangkat menuju Bengkalis untuk menjumpai sahabatnya itu gitu. Nah, si Wati ini mengantarkanlah sampai ke pelabuhan ya, karena mereka naik kapal gitu kan. Nah, jadi kata si Rinto ini bilang sama si Wati, "Udahlah sampai di sini aja, kamu nggak usah menungguin saya berangkat." "Tidaklah, saya mau kok menungguin kamu, aku mau lihat kamu berangkat," katanya. Tidak usah, kamu sampai di sini saja," kata gitu. "Tidak usah menunggu saya." Tapi dek ya, akhirnya si Wati ini pulanglah karena disuruh si Rinto untuk pulang. Tetapi tidak langsung pulang. Dia sembunyi di salah sebuah tempat warung kopi karena merasa hatinya ini tidak enak gitu. Nah, akhirnya apa yang dirasakan Wati itu benar. Ketika dia melihat ternyata si Rinto suaminya ini tidak naik kapal yang menuju Bengkalis, tetapi dia naik kapal yang menuju Batam gitu. Jadi kagetlah si Wati ini. Ternyata suaminya membohongi dia. Dan sampainya di Batam, HP dari suaminya ini tidak aktif. Jadi dimatikan selama 3 hari. Hari yang ketiga baru bisa dihubungi gitu. Ternyata suaminya ini tidak pergi ke Bengkalis, tetapi dia pergi ke Batam menjumpai wanita simpanannya itu. Jadi mereka selama di Batam berpoya-poya dengan uang hasil tabungan si Wati tadi gitu kan. Sakit hati sekali si Wati ini. Dan masih banyak lagi hal-hal yang dilakukan suaminya ini, seperti mengeluarkan kata-kata kotor, istilahnya memaki-maki si Wati. Jadi terlalu banyak sakit hati si Wati ini. Jadi bukan hanya itu aja, banyak sekali. Karena udah terlalu kesal, akhirnya si Wati ini berkata, mengangkatkan tangan sambil bersumpah untuk mematikan hatinya ini agar tidak lagi mencintai suaminya, membekukan hatinya ini. Dan ternyata apa yang dirasakan Wati, suaminya Rinto ini mempunyai istri lain di Batam gitu.
Akhirnya pada saat itu Wati yang tinggal di Padang itu langsung pergi ke Batam. Akhirnya terjadilah pertengkaran gitu kan. Nah akhirnya tiba-tiba pada suatu hari kejadian menimpa suaminya, di mana suami Wati bernama Rinto ini tiba-tiba stroke mendadak. Dan sampai saat ini suaminya mengalami stroke. Dan istrinya yang dinikahi itu meninggalkannya. Jadi dia kembali ke Wati. Jadi Wati ini istilahnya rasa di hatinya sudah hilang, tetapi karena rasa kemanusiaan sebagai ayah dari anak-anaknya, dia tetap menjaga suaminya itu. Jadi itulah kisah dari sahabat saya yang bernama Wati yang mengangkat sumpah untuk mematikan hatinya kepada suaminya. Dan suaminya pun mengalami stroke karena istilah kasarnya kualat kepada istrinya. Jadi itulah video saya malam hari ini. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi suami-suami agar tidak terlalu menyakiti hati istrinya. Karena jangan sampai terjadi seperti kisah Wati ini, di mana dia bersumpah dan sumpah menjadi kenyataan. Dan sampai saat ini suaminya mengalami stroke. Itu saja video saya malam hari ini karena sudah memasuki azan Isya. Selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon bantuannya untuk subscribe channel YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.